Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam seluruh Sobat Maestro yang kami kasihi. Pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai ayat 27 yang saya beri judul Hidup di dalam Yesus. Saudaraku, sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dan diberi kuasa untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika wabah sekarang ini sedang menjalar kemana-mana dan kita harus berada di rumah, bekerja, belajar, dan bahkan juga beribadah di rumah. Itu sebabnya kita sekarang ini lebih banyak menyerap pelajaran-pelajaran firman Tuhan melalui media-media yang ada. Mungkin televisi, TV kabel, atau melalui media sosial, aplikasi, dan sebanyak orang sekarang membuat beramai-ramai tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak orang yang sebagai pendengar, sebagai konsumennya, melihat, mendengar, memperhatikan dari banyak sumber yang mungkin bisa saja saling mendukung satu dengan yang lain, tapi juga di antaranya banyak juga yang kontradiktif. Dan seseorang haruslah menerima atau memutuskan mau menerima atau menolak atau menunjukkan keberpihakan kepada satu dan yang lain bila mana itu terjadi kontradiksi. Dan saudaraku sekalian, ini bukan hal yang baru atau bukan hal yang cerita dongeng saja. Sungguh-sungguh terjadi sekarang ini di gereja-gereja besar. Para tokoh-tokoh gereja menunjukkan warnanya sendiri, bahkan saling menyerang satu dengan yang lain. Maka saudaraku, saudara dan saya sebagai pelajar-pelajar Alkitab harus memilih mana yang sesungguhnya dikatakan oleh firman Tuhan, mana yang sesungguhnya berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya mari saudaraku sekalian, kita akan belajar dari Amsal pasal yang keempat mulai ayat yang ke-20. Demikian dikatakan firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudaraku, dua ayat ini berbicara tentang ajakan dari Tuhan melalui penulis Amsal ini yang mengajak kita dengan 4 kali sebutan yang berbeda. Dikatakan perhatikanlah, yang kedua arahkanlah telingamu, yang ketiga janganlah menjauh dari matamu, dan yang keempat simpanlah di lubuk hatimu. Saudaraku, sesungguhnya kata atau frase yang digunakan berulang dengan berbeda ini dengan penekanan yang sama sesungguhnya, yaitu bagaimana kita sungguh-sungguh menerima, memperhatikan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Dan saudaraku sekalian, firman itu adalah Yesus. Jadi hidup di dalam Yesus. Ketika kita berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami bekerja di dalam nama Yesus, sesungguhnya itu artinya hidup di dalam firman-Nya, hidup dalam sesuai dengan perkataannya. Jadi saudaraku sekalian, dua ayat pertama yang kita baca tadi dari Amsal 4 ayat 20 dan 21 mengajak kita dengan sungguh-sungguh sekarang secara pribadi kita harus mengetahui, memahami kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita hanya mengikuti satu tokoh Alkitab, atau maksud saya satu tokoh pembicara saja di gereja kita atau di gereja yang lainnya, seringkali kita mungkin saja terpeleset oleh karena mungkin perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita tidak hanya mengikuti sebuah tafsiran atau tafsiran gereja kita, tetapi apa yang sungguhnya dikatakan oleh seseorang itu apakah terdapat dalam firman Tuhan. Saudaraku, coba renungkan seperti ini. Mengapa dulu belum ada Alkitab, orang mungkin mengatakannya, menyampaikannya melalui perkataan-perkataan yang dapat diingat. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan Alkitab harus ada yang tertulis. Firman-Nya tidak diucapkan dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, tetapi Tuhan mengizinkan ada firman yang tertulis. Tentu maksudnya saudaraku sekalian, salah satunya adalah tentu oleh karena orang tidak bisa mengingat semuanya. Dan bisa saja orang dibohongi, katanya ada firman Tuhan, tetapi itu sangat subjektif. Secara objektif kita dapat melihat bersama-sama bahwa kalau memang benar ada, di mana tertulis. Apakah benar demikian? Tidak dicopot 1-2 kata atau diputar balik. Jadi saudaraku sekalian, saudara dan saya sebagai pelajar-pelajar Alkitab, sebagai pengikut Kristus, haruslah kita memiliki bukti otentik yang objektif, yaitu firman Tuhan sebagai dasar kebenaran kita. Maka kita tidak bisa diombang-ambingkan. Sekali lagi dalam ayat 20 dan 21, hai anakku, hai saudara-saudara, perhatikan firmanku, perhatikan perkataanku dan arahkan telingamu. Saudaraku, kalau sudah mengarahkan telinga kita, artinya kita sudah mendengarnya dengan segenap hati dan jiwa kita, ya. Dan kalau dikatakan lagi jangan semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah dalam lubuk, artinya di lubuk hatimu, artinya bukan di permukaan saja, sampai mendarah daging mengetahui, memahami firman Tuhan itu. Dan saudaraku sekalian, kalau firman Tuhan itu sudah dipahami, kalau firman Tuhan itu sudah diketahui dengan sungguh-sungguh, apa akibatnya? Apa manfaatnya? Ayat 22 dan 23, inilah berkatnya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tentu sibuk sekarang ini dengan segala keberdayaannya, dengan kemampuannya yang terbatas oleh karena memang PSBB, ya, semuanya dibatasi, sehingga pergerakan untuk mencari uang untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya, untuk mencari rezeki untuk dapat memberi makan rumah tangganya, kelihatannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Namun saudaraku sekalian, kehidupan yang dimaksudkan jauh lebih dalam daripada memberi makan. Itu sebabnya bagaimana kita memperoleh kehidupan, kata Tuhan sekali lagi, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada firman Tuhan, dan itulah yang menjadi kehidupan. Bahkan kalau kehidupan pun terganggu, terancam oleh karena virus dan bahkan membuat kita sakit, apa yang kita dapat peroleh dengan memperhatikan firman Tuhan? Dikatakan demikian sekali lagi, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada kehidupan, ada kesembuhan. Saudaraku sekalian, kalau orang sakit dan kemudian berharap sembuh, tetapi kemudian tidak sembuh, apa artinya? Hanya menunggu kematian. Ya, jadi saudaraku sekalian, memperhatikan firman Tuhan, ada kehidupan dan ada kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, jauh lebih dalam lagi, bahwa kita diminta oleh Tuhan agar kita menjaga hati, memelihara pikiran kita untuk mana terarah kepada kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas. Dan saudaraku sekalian, banyak sekarang ilmu pengetahuan yang beredar di tengah-tengah hidup kita, yang masuk melalui media sosial dan sampai ke telinga kita, sampai kepada pikiran kita, dan mengubahkan kita. Bahkan itu saudaraku sekalian, setiap berita-berita hoaks itu akan membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Dan itu sebabnya umat-umat Tuhan
haruslah dibentuk oleh berita-berita yang benar, kebenaran firman Tuhan. Dan meneliti dan memahami firman Tuhan, apa isinya di dalamnya. Oh, itu sejarah, benar, sejarah. Oh, itu mungkin nubuatan, benar. Oh, itu sebuah nyanyian, benar juga. Namun saudaraku sekalian, baik itu sejarah, baik itu nyanyian atau sebuah nubuatan, semuanya diarahkan menjadi sebuah tuntunan, sebuah aturan, sebuah hukum yang menolong kita untuk hidup baik di dalamnya dan kita menikmati berkat di dalamnya. Jadi saudaraku sekalian, di dalam Alkitab sesungguhnya ada hal-hal penting. Bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus beribadah, bagaimana kita harus memperoleh pendidikan yang benar, bagaimana kita harus mendapatkan makanan yang benar, yang tepat sesuai dengan petunjuk menunya dari firman Tuhan. Ada banyak menu secara tradisional, mungkin menu yang agak internasional, atau ada khusus menu-menu sehat di rumah sakit. Saudaraku sekalian, semua itu ada tuntunannya dari firman Tuhan. Maka saudaraku sekalian, tidak heran kalau Tuhan mengatakan, kalau engkau memperhatikan firman-Ku, arahkanlah telingamu kepada ucapan-Ku, dan kalau itu yang kau lakukan, kehidupan akan menjadi bagian mereka, dan kesembuhan akan menjadi bagian dari tubuh mereka. Saudaraku, maka pikiran kita, menjaga pikiran kita, hati kita dengan segala kewaspadaan, artinya bahwa kita sedang membentuk hidup kita, membentuk pikiran kita sesuai dengan tatanan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, bila mana saudara hari ini masih memiliki kekhawatiran, memiliki ketakutan oleh karena situasi yang sedang berkecamuk sekarang, boleh jadi kita tidak sedang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau firman Tuhan adalah diri kita, ada kedamaian, ada ketenangan, dan ada kehidupan, dan ada kesembuhan. Itulah janji firman Tuhan. Selanjutnya ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudaraku sekalian, ayat 24 kemudian ayat 25 adalah penjelasan lebih rinci dari apa yang dimaksudkan tadi. Dengarkanlah perkataanku, kata Tuhan, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini adalah keterangan penjelasan secara rincinya apa saja yang harus dilakukan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Yakni kita juga pertama adalah jaga mulut kita, jaga untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, mengucapkan hal yang tidak benar. Ucapan itu mungkin dituliskan juga menjadi cerita atau berita hoaks. Dan kalau itu dilakukan, saudaraku sekalian, sekalipun mungkin akan mendapat untung, tetapi itu bukan kehidupan, itu bukan kesembuhan. Kemudian ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudaraku sekalian, ini adalah satu arahan firman Tuhan untuk kita memiliki sikap hidup yang memiliki tujuan yang jelas, arah yang jelas. Bukankah saudaraku sekalian, kita ini manusia yang diciptakan? Dan saudaraku sekalian, di gereja kita sedang belajar sepanjang triwulan ini, belajar tentang penciptaan dari buku Kejadian pasal 1, pasal 2. Dan hal itu sudah menjelaskan lebih dalam sekali bahwa kita memang ada asal-usulnya yang jelas. Dan mengatakan ada asal-usulnya, itu berarti juga ada tujuannya, saudaraku sekalian. Bila mana seseorang datang dari, sebutlah datang dari satu kota, ya, kotanya sebutlah mungkin dari Tegal. Orang ini orang Tegal misalnya. Oh, bincang-bincang dari orang Tegal. Oh, kemungkinan dia satu saat akan pulang ke Tegal juga, pulang kampung atau mudik. Saudaraku, berbicara tentang manusia, tentang saudara dan saya yang diciptakan oleh Allah, maka saudaraku sekalian, kita satu saat mau kembali kepada pencipta kita, ya. Dan itulah kerinduan kita. Kita mau ke sorga, kita kembali kepada pencipta kita. Dan kita haruslah memiliki mata yang terus ke depan, tertuju ke muka. Itulah pandangan yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan dikatakan ayat 26-27 lebih jelasnya tentang mata yang harus memandang ke depan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah
Tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku sekalian, mungkin saya coba merenungkan mengapa harus disebutkan lebih detail tentang tempuhlah jalan yang rata. Saudaraku, mungkin saya berpikir kalau saya pun berjalan, gak mungkinlah saya cari-cari jalan yang jelek. Pasti kalau saya jalan, cari jalan yang rata, yang gampang untuk dijalani. Kenapa harus diomongkan lagi harus cari jalan yang rata? Hendaklah tetap segala jalanmu. Saudaraku sekalian, memang betul seperti itu. Tetapi seringkali orang mencari jalan yang tidak rata tadi. Kenapa? Di jalan rata banyak orang. Kalau saya melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak disukai orang, saya harus cari jalan yang tidak rata, sehingga orang tidak tahu. Nah, itu saudaraku sekalian, itu sebabnya ayat 27, ayat penutupnya tadi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena itu apa? Itu adalah kejahatan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan, kata Tuhan. Saudaraku sekalian, maka mata kita harus memandang terus ke depan. Tetapkan tujuan kita sebagaimana tujuan kita sudah tetapkan, maka seluruh kemampuan kita, jiwa raga kita arahkan ke depan. Dan saudaraku sekalian, kalau kita melihat dan mengalami juga sendiri, kalau kita berjalan menuju satu tempat dan mata kita masih lihat kiri kanan, orang tidak melihat kita sedang menuju dengan sungguh-sungguh ke satu tempat, dan bahkan kita dicurigai oleh orang karena kita tidak jelas tujuannya. Tetapi orang yang dengan sungguh-sungguh untuk menuju satu tujuan, dia tidak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan, atau ada toko ini, ada toko itu, ada makanan ini yang sedang menjual. Saudaraku, dia tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat karena tujuannya sudah jelas dan bahkan mungkin terburu-buru dengan waktu. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani memberikan keterangan untuk mendukung Amsal pasal 4 ayat 26 dan 27 ini. Dikatakan demikian saudaraku sekalian, Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memiliki asal-usul yang jelas, kebenaran yang jelas, pemahaman yang jelas, maka kita tidak bimbang dalam menjalani kehidupan ini, dan kita akan memandang dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang telah memimpin kita, yang telah menuntun kita, dan yang telah membawa dan terus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Demikian dikatakan Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dan penekanannya adalah juga kita dalam memandang kepada Yesus, kepada tujuan itu, mari tinggalkan beban dan dosa. Saudaraku sekalian, seringkali di rumah kami ada banyak barang yang mungkin kurang terpakai, tetapi kami coba simpan, mana tahu nanti akan berguna. Tetapi lama-kelamaan semakin banyak, sehingga kami merasa terbeban dan mencoba membuang satu persatu sampai tukang sampah heran, kok banyak terus sampah di rumah ini, ya. Dan saudaraku sekalian, saya menyadari bahwa dalam hidup ini juga ada banyak sesuatu yang tidak berguna yang kita harus singkirkan, bahkan itu mungkin membebani kita. Dan apalagi itu sudah jelas sebuah dosa, maka sungguh itu harus kita tinggalkan dan memang merintangi kita. Mari kita memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan memimpin kita pada kesempurnaan. Saudaraku sekalian, meringkaskan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, saudaraku, kita perlu memiliki kebenaran yang sangat objektif, otentik, yaitu Alkitab kita. Jangan hanya mendengar, jangan hanya menyaksikan sebuah tontonan dari orang-orang, dari tokoh-tokoh gereja kita, tetapi apa yang dikatakannya buktikan, benarkah ada dalam firman Tuhan. Dan yang kedua adalah hidupkan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir tadi,
teruskan pandangan kita, tetapkan pandangan kita di dalam Yesus Kristus, karena itu memimpin keselamatan kita dalam iman dan memimpinnya pada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu menolong kami untuk kami hidup di dalam Yesus, yaitu hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kami melalui media-media, bahkan melalui orang-orang tokoh-tokoh yang mungkin dianggap sangat populer dan sangat berpengaruh. Tetapi biarlah hanya firman Tuhan yang nyata yang akan mempengaruhi hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau menolong dan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sanggupkan kami dan seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan siaran ini, agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, dan bila mana ada yang sedang dan mengalami lemah iman, Tuhan berkenan menguatkan mereka. Yang sedang mengalami sakit, bahkan mungkin sakit oleh karena virus corona ini, Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kekuatan. Itulah doa dan harapan kami Bapa. Kami memohonkan berkat Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.